waktu kita berangkat berdua, ibaratnya kan tidak ada hujan, kita mancing kan, itu iman saya masih kuat. Nah ini yang terjadi yang takutkan begini, di hutan tiba-tiba hujan lebat, petir, anginnya kenceng, cuma berdua, anginnya kenceng, petir loh ini, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kira-kira iman kuat enggak? Ayo, karena terpaksa ada petir ini. Kalau ada petir nggak ada hujan mungkin kuat imanku. Tiba-tiba hujan petir, angin lebat, masya Allah. Terima kasih guys, kalian sudah klik video ini, dan sebelum kalian menonton, kalian jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Tonton santuy guys. Mas Gondrong Labanan dari Kalimantan, nggih Mas. Nggih. Mas, di sini saya mau nanya-nanya tentang gimana sih Mas perjalanan Mas Gondrong sampai jadi sebesar ini, kok bisa main YouTube itu pertamanya gimana? Jalannya? Nggih. Pakai kaki. Oh. Guyon. Jadi di sini saya mau tanya-tanya Mas, kan Mas Gondrong ini kan termasuknya jadi YouTuber udah besar ya Mas ya. Namanya udah terkenal di mana-mana. Di sini aku mau tahu gimana sih perjalanan Mas Gondrong sampai jadi sebesar ini, biar saya dan terutama teman-teman pemula YouTuber area Tulungagung dan sekitarnya ini bisa mengerti dan termotivasi. Nah, ini Mbak, tak jelaskan mungkin setahu pengalaman saya ya. Iya. Semua itu butuh proses, tidak ada yang instan begitu kira-kira. Jadi awalnya itu ya kecil, diperbaiki, diperbagus, akhirnya ya bertambah semakin gede begitu. Jadi gini, setiap manusia punya kelemahan dan kelebihan. Jadi kalau bisa sampean cari kelebihan sampean itu di mana, di bidang apa. Nah itu diperdalam, kelebihan sampean itu di apa namanya ya? Ditingkatkan. Dicari, ditingkatkan untuk mengembangkan channel Anda gitu. Kalau di YouTube. Begitu. Kalau Mas Gondrong ini memilih konten kayak memancing itu sebenarnya iseng-iseng atau emang memancing itu hobi jenengan Mas? Nah, kalau mancing memang hobi, dari kecil memang sudah mancing. Jadi akhirnya tak bikin video, mau rame Mbak, ndak mau rame, aku ndak mikir waktu itu. Yang penting bikin video, aku masuk YouTube sudah seneng gitu loh. Wah, aku nonton YouTube ada gambarku, senengnya bukan main. Aku masuk YouTube gitu Mbak. Berarti bisa dibilang hobi yang dibayar ya Mas ya? Iya betul sekali. Gitu guys, jadi pengalaman Mas Gondrong bermula dari hobi dan sekarang alhamdulillah banget bisa jadi sebesar ini. Dan kalau boleh tahu Mas Gondrong dari awal nge-YouTube sampai dimonetisasi itu sampai berapa lama ya Mas? Lama Mbak. Oh lama banget. Mungkin kira-kira berapa? 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan, antara 6 bulan 7 bulan. Oh 6 bulan, 7 bulan. Lama juga. Berarti terus rutin ngupload terus tiap hari gitu Mas? Atau gimana? Awalnya juga ndak rutin. Setelah saya pikir-pikir, saya pelajari dari YouTube, sering nonton YouTube tentang tutorial YouTube, akhirnya jadi semangat. Ternyata kalau rutin semakin rekomendasi. Gitu katanya YouTube yang saya pelajari begitu. Terus saya mau tanya sih Mas, kadang kan saya ada mood kalau pengen buat video ya buat, kalau enggak ya enggak. Apa sih gimana caranya membangun mood agar tiap hari bikin video? Itu loh bahasanya yang enggak begitu mengenakkan itu. Mood gitu maksudnya apa kok mood? Nah itu sangat berbahaya kayaknya. Kok bisa mood? Nah apa itu kira-kira? Guyon Mbak. Nah, santai Mas. Piye baleni nih pertanyaan piye malah ndak fokus iki. Oke. Bagaimana biar tiap hari itu bisa bikin video? Biar bisa bikin video. Kadang enek sing aras-arasen, kadang sing lagi motivasi biar semangat biar gitu, rutin, kan? Biar istiqomah tetap bikin video gitu Mas. Ya itu. Kembali lagi ke hobi atau pekerjaan.
Jadi kalau kita bikin video cocok dengan hobi kita atau pekerjaan kita, jadi kan tidak mengganggu. Otomatis kita bikin video tiap hari bisa. Tapi kalau sudah tidak hobi, sudah lain apa ya, nanti jadi males, gitu Mbak. Berarti harus mencintai sesuatu Iya, itu betul. dulu ya Mas ya. Apa yang kita kerjakan itulah yang kita suka. Berarti guys intinya itu kalian membuat apa yang kalian sukai atau kalian pokoknya teko hati. Jadi ngalir gitu. Jadi nggak dibuat-buat. Seumpama kalian hobinya masak terus kalian bikinnya konten unboxing atau apalah itu, jadi kan gimana ya, nggak sinkron, jadi ini nggak sejalan dengan apa yang kalian hobikan gitu. Terus pertanyaan yang ketiga Mas, minta maaf sambil ngerokok Mbak ya. nggih pun mboten napa-napa, santai mawon. Pengalaman yang paling susah saat buat YouTube apa Mas? Maksudnya saat rekaman video. Nggih, rekaman, terus proses sampai menjadi sekarang, proses dari awal sampai dimonetisasi. Pengalaman yang paling susah apa, Mas? Yang paling susah kalau menurut saya di lapangan. Kalau temanya mancing kayak saya. Jadi kadang kalau memang nasib kita lagi apes, kita memancing sehari penuh itu tidak pernah dapat ikan satu ekor pun. Jadi ya zong, tidak dapat video. Kembali besok lagi. Kalau memang apes lagi, 1 hari, 2 hari bisa tidak dapat video, Mbak. Oh, berarti enggak pas mancing terus langsung dapat gitu enggak ya Mas ya? Enggak. Berarti di kontennya Mas Gondrong itu enggak ada istilah apa namanya bohongan, enggak ada istilah settingan ya Mas ya? Betul sekali. Berarti semuanya real. Real dari alam, itu, dari alam guys. liar gitu. Jadi semua yang ada di konten Mas Gondrong Labanan itu real ya. Jadi enggak ada settingan sama sekali. Biasanya kan ada itu seumpama konten memancing, beli ikan dulu di pasar, terus dicepain gitu, terus lagi mancing, etok-etoknya mancing ngono. Disangkutkan. Kalau Mas Gondrong ternyata tidak, guys. Semoga aja nanti kalau udah ada rezeki nemenin Mas Gondrong mancing di Kalimantan mungkin enak ya, guys. Tunggu dulu, Mbak. Gimana, Mas? Ini yang paling kutakutkan. Sampean mau ikut mancing Iya. di hutan. Nah, gini. Waktu kita berangkat berdua, ibaratnya kan tidak ada hujan, Iya. kita mancing kan, itu iman saya masih kuat. Nah ini yang terjadi yang tak takutkan begini. Di hutan tiba-tiba hujan lebat, petir, anginnya kenceng. Cuma berdua, anginnya kenceng, petir loh ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kira-kira imanku kuat enggak? Ayo. Karena terpaksa ada petir ini. Kalau ada petir, nggak ada hujan mungkin kuat imanku. Tiba-tiba hujan petir, angin lebat, Masya Allah, apa yang terjadi? Ya Allah, kuatkanlah imanku. Kan begitu. Enggak sih do mancing, malah si done. Wah, enggak usah Mbak, kalau itu jangan Mbak. Weh, menakutkan. Oke, diteruskan. Ini loh, adanya kejahatan karena adanya kesempatan. Nah itu loh mungkin maksud saya. Begitu loh. Harus dikasih jarak. Nah gitu kan. Selain pinter memancing, Mas Gondrong ternyata humoris juga, guys. Ben awet nom gitu loh Mbak. Terus pertanyaan selanjutnya Mas, apa aja ngapunten nggih sebelumnya, apa aja yang sudah Mas Gondrong hasilkan dari bermain YouTube ini Mas? Hasilnya? Iya. Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Alhamdulillah banget. Terus cukup, alhamdulillah guys. Lagi bisa bikin rumah walaupun belum jadi. Alhamdulillah cukup, ya, guys. Temannya punya motor ya punya motor. Ya moga-moga ndak lama lagi ada mobil gitu Mbak. Cukup beli rumah, cukup beli mobil, cukup menyenangkan istri. Top banget Mas Lebih lagi Gondrong. nanti kita bisa jalan-jalan ke Arab Saudi. Wah, semoga saja Mas saya doakan. Amin. Soalnya kontennya Mas Gondrong ini memancing, guys. Jadi memancingnya di Kalimantan dapatnya ikan besar-besar. Mas Gondrong ngomong-ngomong ini istrinya berapa? Untuk posisi sekarang masih 1 Mbak. Oh 1? Nggak Iya. ada niatan nambah istri kan Mas Gondrong sekarang sudah jadi Banyak orang uangnya. besar ya, banyak uangnya. Cek, tak coba dulu tak lihat Mbak. Adep sini bentar. Mana ya?
Ya, tak pikirkan dulu lah Mbak, tak pikirkan dulu. Wah, ini belum. berbahaya lagi nih kayaknya, berbahaya ini. Jadi belum masuk dalam kriterianya ini. Ya takutku itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu loh. Berat guys. Jadi gini Mas, kan Mas Gondrong sekarang udah jadi namanya udah besar, udah terkenal di Kalimantan. Ada nggak sih Mas se-Indonesia malahan ya, nggak cuma Kalimantan. Ada nggak sih Mas biasanya istri-istri kalau takut kalau lelaki punya uang kan biasanya lelaki tambah nakal. Lelaki banyak uang mesti nakalnya ya. Kalau Mas Gondrong pernah nggak istrinya sampai cemburu atau ada wanita atau tante-tante yang ngedeketin Mas Gondrong? Ada. Tante-tante ada. Ya ampun. Contohnya di samping saya. Iya kan? Ini memang dekat loh ini. Tapi gini loh Mbak, orang hidup itu ini bukan ustadz tuh ya. Ceramain. Hidup kita kan sudah berkeluarga, sudah punya anak, ibaratnya saya anaknya 2. Ya, anaknya jadi udah 2. Kita itu harus saling percaya. Bahwa sampai kayak begini dekat, bikin video. Istriku nonton di rumah, tapi tidak cemburu. Sorry ya Mbak, sorry. Tidak cemburu, masalahnya apa? Istriku itu sudah tahu watakku, sifatku kayak apa, suami saya ini kayak apa. Tahu. Tidak bakalan mungkin Mas Gondrong selingkuh, begitu kan? Ini mungkin loh, tapi kan nggak tahu kenyataannya di luar. Tapi alhamdulillah selama saat ini masih aman-aman aja, saya di jalur yang lurus. Semoga kedepannya saya tetap lurus begitu loh. Itu Mbak. Jangan lurus terus Mas, nanti nabrak. Harus. Ada pertigaan. Oh ya. Tapi emang beneran pernah ada yang seumpama kayak chat WA atau komen-komen mengidamkan Mas Gondrong gitu apa gimana? Apa memang belum? Kalau WA belum. Ya enggak ada memang, bukan belum. Enggak ada. Kalau komentar ya banyak. Kalau komentar kan kadang channelnya cewek-cewek tak lihat. Mas Gondrong I love you, Mas Gondrong gini berarti banyak. Netizen ya, Mas? Iya, netizen aja. Kalau seumpama di daerah Mas Gondrong itu biasanya ada yang di tetangga atau tetangga desa, biasanya kalau Mas Gondrong lewat diajak foto atau sampai ada yang ngintilin Mas Gondrong terus kalau mau Mas Gondrong lagi berpergian atau kemana-mana gitu, ada atau enggak? Gimana ya? Kalau perasaan saya mungkin ya sih ada sih 1 atau 2 mungkin orang mau mendekati mungkin lah, apa dilihat dari matanya kayak sampean kan kok lirak-lirik mencurigakan, apa naksir kan gitu. Woi puji aku sekarang. Gitu loh Mbak. Jadi ada kalau mau mempunyai maksud terselubungnya Mas Gondrong pasti tahu ya. Tahu, aku sudah bisa membaca pikiran orang dari gerak-gerik matanya, saya bisa melihat. Kayak begini kan. Nah, ada sesuatu ini kayaknya kan gitu. Saya bisa melihat. Tapi saya itu bisa menjaga jarak gitu loh Mbak. Aku sudah punya anak 2. Istriku 1 tidak habis-habis kan ibaratnya begitu. Berarti balik lagi ke Mas Gondrongnya sendiri ya. Ke orangnya, pribadi orang itu memang piye ya lek ngomong itu kok poinnya. Ya godaane akeh tapi tetap lurus nih. Kalau mau maju, mau sukses, ya harus menjauhi godaan-godaan yang begitu itu. Tapi kalau memang tergoda ya bisa hancur. Guys. Sekarang tak ingatkan Mbak, sampean kan cewek. Ini loh. Bermain di media sosial kayak YouTube, kayak Facebook, Instagram itu sangat berbahaya. Betul enggak? Ya, betul kalau menurut saya. Apalagi seorang cewek. Itu pasti yang komentar atau yang ngechat itu laki semua. Iya, memang. Mau ngajak janjian lah, kenalan, mau mendekati. Itu tinggal tergantung sampean. Kalau sampean imannya enggak kuat, hancur. Maksudnya hancur apa? Kalau pilihannya enggak tepat, orangnya ternyata jahat atau nah gitu kan. Jadi harus berhati-hati Mbak, berhati-hati. Gitu guys. Jadi buat kalian para YouTuber terutama cewek, pesan Mas Gondrong kudu hati-hati guys. Mas, ngapunten nggih. Sadurunge niki wau kita buat video niku mau kan jenengan pun cerita panjang lebar. Sejarah Mas Gondrong pas waktu ndek Karangsono itu kan bisa dibilang kelam ya Mas ya. Itu apa boleh kita tanyakan atau kita share ke teman-teman para sahabat Mas Gondrong Labanan di sini? Nah ini, saya tak pikir bentar aja. Ini masalah yang sangat mendalam ini. Ini sangat apa ya? Riwayat yang sangat boleh ngarani pahit. Tapi enggak apa-apa sedikit-sedikit saya share enggak apa-apa. Orang hidup enggak pernah
yang namanya ndak punya kesalahan, Mbak. Itu loh. Nggak mesti lurus terus ya Mas. Tapi kalau sudah punya salah jangan dicap merah, maksudnya begitu. Jadi sebelum orang itu meninggal dunia masih bisa berubah. Contohnya saya dulu itu ibaratnya di Tulungagung mungkin tahun 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Saya itu sampah masyarakat. Jujur aja saya. Banyak buktinya. Bisa tanya ke teman-teman di Tulungagung. Gondrong Labanan itu dulu sampah masyarakat. Tapi alhamdulillah selagi saya masih mau berusaha ternyata bisa meninggalkan yang begitu itu. Gitu loh, Mbak. Jadi selama orang itu belum meninggal dunia, belum dipatoi, masih bisa berubah. Asal ada kemauan gitu loh. Ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Gitu guys. Jadi sebelumnya, jadi buat kalian di luar sana itu jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah guys. Mas Gondrong Labanan bisa jadi sebesar ini tuh melewati cobaan-cobaan sehingga nggak mudah. Betul sekali, betul. Gini Mas, mumpung aku sekarang lagi ketemu kalian jenengan, tolong Mas kasih motivasi buat aku dan buat fans beratnya Mas Gondrong di luar sana. Motivasi maksudnya masukan ya gitu masukan wejangan tentang kehidupan, tentang YouTuber gitu Mas. Oh iya apa iya. yang penting bisa, itu ya, betul, kayaknya betul itu Mbak. Gini, kalau menurut saya ini untuk Mbaknya sendiri juga teman-teman semuanya ya. Jadi pesan saya kalau menjeburi media sosial berhati-hati. Satu Mbak, jangan bawa agama. Kalau bukan di bidangnya itu berbahaya. Jangan terjun ke dunia politik. Nah, agama dan politik itu sangat berbahaya kalau kita bukan bidangnya gitu. Apalagi sudah ada undang-undang ITE. Salah sedikit, salah ngomong sedikit, penjara menanti Anda. Nah, begitu. Betul itu. Berarti harus pintar-pintar bersosial media ya, Mas. Iya, kalau salah sampai yang ngotak. Nah, kalau ngotak ya kalau daripada penasaran dicoba aja. Nah, ya kan? Daripada penasaran. Berarti sekarang bukan lagi mulutmu harimaumu, berarti jari netizen itu berbahaya ya, Mas ya. Betul. Nah, gara-gara jari jadi di kota. Banyak itu kejadian sudah banyak. Ya, sampai yang harus difikirkan lagi komen-komen netizen yang julid itu guys. Harus lebih cermat bermain sosial media. Kalau tentang kehidupan apa Mas? Kan Mas Gondrong ini bisa dibilang pahit, manis, asin, legi wis ngerasa nih. Iya. Jangan jenengan kagem kita semua nih kenapa Mas? Ya kembali lagi yang tadi, semua orang tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi kalau menurut grafik ada naik turun lagi naik turun, ya kayak grafik itu Mbak. Jadi walaupun sampean sekarang belum berjaya, yang penting masih mau berusaha dan berdoa, suatu saat pasti akan naik. Gitu. Kita jangan lupa berdoa, maksudnya berusaha diiringi dengan doa. Gitu loh Mbak. Nggak ada terus manusia selamanya mau di bawah. Pasti grafiknya itu nanti juga di atas. Tuhan menciptakan manusia itu sudah dibikin begitu, gimana ya, sudah komplit lah, pokoknya komplit. Nanti hari ini tahun ini miskin, nanti tahun depan agak naik, kekayaannya naik, turun lagi, pasti begitu. Pasti, semua orang nanti pasti mengalami itu. Itu kalau menurut saya pribadi loh, maaf teman-teman ya, ini pemikiran saya pribadi. Begitu Mbak. Piye kira masuk enggak? Masuk guys, masuk banget. Iya. Berarti intinya itu harus sabar ya Mas ya. Iya, enggak boleh menyerah, berusaha terus dan berdoa. Sabar, berusaha dan diiringi dengan berdoa guys. Betul. Dan satu lagi Mas. Ya. Ini kan Mas Gondrong udah besar nih ya. Kok bisa tetap setiai tipsnya apa Mas? Kok bisa tetap setia sama istri dan anak-anak? Biasanya kan cowok itu kalau seumpama udah banyak uang, udah mempunyai nama, biasanya kan gimana ya? Malih. Iya, malih ngono Mas. Nah, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau itu gawan bayi, Mbak. Iya, sifatnya bayi. Sifatnya manusia itu susah dirubah.
Kalau sudah gawan bayi, kalau orang Jawa gawan bayi, wih mungkin susah rubahnya. Tapi kalau mungkin sifat saya sudah begini, insya Allah sampai tua ya begini gitu mbak. Setia ya setia terus, mungkin begitulah kalau menurut saya. Makanya itu bukan bidang saya loh mbak, saya tidak tahu kalau ilmu-ilmu angel begitu. guys, angel wes gawan bayi. Bukan bidangnya. Tapi yang perlu kalian ketahui, Mas Gondrong walaupun sudah sebesar ini tetap setia kepada istrinya guys. Sampai pengen Nopo? jadi istri saya. Boten. Kanu ngeten Mas, ngeten. Guyonan Nggih, mbak. nggih. Guyonan. Kula menghargai istrine jenengan, sing Oke. menemani dari awal sampai Mas Gondrong pertama belum jadi apa-apa Nggih, dan betul, sekarang betul. udah bisa jadi motivasi teman-teman di Karangsono sampai seluruh Indonesia ini udah mengenal Mas Gondrong. Salut banget sama istri dan terutama sama Mas Gondrong. Terima kasih. Oke guys, terakhir jadi terakhir ini saya minta Mas Gondrong kasih tips lagi untuk YouTuber pemula. Buat YouTuber pemula. Iya, terutama saya Mas. Ya itu lagi. Ya jangan menyerah, terus berusaha, jangan lupa berdoa, tingkatkan kualitas video Anda. Maksudnya semama video hari ini begini enggak begitu laku kan, sepi. Ya besoknya jangan begini lagi. Cari lagi yang lebih unik, yang lebih menarik apa kira-kira. Dicoba lagi masih sama lagi, cari lagi terus. Begitu. Nanti terus main, terus maksudnya terus nyari lagi yang gimana sih supaya rame. Lah insya Allah kalau nanti suatu saat meledak rame, sudah enak, jalan itu sudah terbuka. Ibaratnya orang jalan masih buka jalan sedikit-sedikit, akhirnya ketemulah jalan lebar, tinggal lari, ya gitu. Berarti harus punya inovasi ya Mas ya. Betul sekali. Dan kuncinya konsisten guys, Ya, enggak sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan terus langsung meledak gitu, enggak ya. Butuh proses, jadi semua butuh proses, enggak ada yang instan. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini. Semoga pertemuan sekarang ini menjadi pelajaran buat kita semua dan menjadikan motivasi dari sosok Mas Gondrong ini bisa jadi besar seperti ini butuh proses guys. Terima kasih Mas Gondrong Labanan. Terima kasih ya guys. Sama-sama. Makasih Gini Mas. aja. Oh gini ya. Gini aja. Oke. Mas aku